Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Mulut saya sudah seperti mulut terompet, keras dan jeber. Sebelum saya membuat renungan ini, saya mencoba mengamati mulut saya. Apakah mulut saya itu seperti sebutan Santo Chrysostomus, bermulut emas, selalu memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan yang sangat inspiratif bagi banyak orang, memberikan inspirasi, semangat, harapan, kegembiraan. Itulah julukan Santo Chrysostomus, si mulut emas. Khotbah-khotbahnya sangat menarik, bagus. Ada juga saya berpikiran, apakah mulut saya ini adalah mulut yang tajam seperti silet, yang sering melukai orang lain, yang sering membuat orang lain tersinggung, yang sering memojokkan orang lain sehingga orang lain mati kutu. Atau mulut bocor. Apapun diceritakan ke sana kemari sehingga kita semua menjadi tidak punya rahasia. Karena apa? Bocor ke sana kemari, bocor. Atau si mulut yang terkatup, jarang ngomong, pendiam, tidak biasa ngomong ke sana kemari, ngember, atau bahkan ngomong yang penting pun kalau tidak terpaksa tidak ngomong, pendiam. Tipe kita juga lain-lain, macam-macam. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injilnya hari ini menuju ke Nazaret, di mana dia dulu dilahirkan. Kemudian dia mulai, karena kebiasaan di tempat asalnya setiap hari Sabat dia datang ke rumah ibadat. Dan dia sudah dewasa, dia datang ke rumah ibadat, kemudian diberikan kitab Nabi Yesaya. Lalu dia membuka kitab itu, dan kemudian dia membaca nas yang menjadi visi dan misinya ke dunia ini. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk membawa kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, untuk membawa tahun rahmat Tuhan, untuk membawa penglihatan kepada orang buta, dan tahun-tahun pembebasan. Nah, itu kemudian Yesus menutup teks itu, kemudian mengatakan, pada hari ini, nas ini telah tergenapi, yaitu ketika engkau mendengarkannya. Maka orang banyak pun mulai merenungkan, betul juga ya omongan orang ini, betul juga mulut Yesus itu. Dia memberikan ajaran dengan kuasa, dengan penuh wibawa, dan sekarang dia seperti yang diurapi, karena dia telah membawa kabar baik bagi orang miskin, telah membawa penglihatan bagi orang buta, telah membawa pembebasan bagi tawanan. Orang-orang yang tadinya merasa tertindas, merasa tidak punya power, sekarang diberi kesempatan, diberikan pembebasan. Dan itu cocok dengan yang dibacakan di dalam kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudari yang terkasih, memang kadang-kadang pembebasan, kabar sukacita, kadang-kadang sepele. Orang yang merasakan tertekan, tidak diterima, tidak disapa, orang yang mungkin sedang berada dalam masalah, itu kalau kita hanya sekedar mengunjungi saja, orang itu sudah bergembira. Mungkin kita tidak menawarkan solusi atas masalahnya, tetapi orang itu sudah dikunjungi, didengarkan, dikaroke, disapa, maka orang itu pun sudah merasa gembira. Pernah suatu saat saya berkunjung
ke rumah seorang bapak dan ibu yang sudah lansia, sudah adioswo. Bapak ibu itu sudah susah naik motor. Tentu saja penglihatannya sudah tidak jelas, terutama biasanya boncengan antara suami istri ini. Tetapi usia sudah lama pensiun, maka mempengaruhi fisiknya tentu saja. Apalagi kalau jalannya itu jalan yang ramai sekali dan jalan rusak, artinya berlubang-lubang, tidak melihat. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, karena pagi biasanya saya goes, kemudian kadang-kadang saya mengirim komuni juga ke Sakramen Maha Kudus. Kemudian suatu pagi saya mengunjungi satu keluarga itu. Saya kaget kenapa bapak itu tidak bisa duduk dengan lurus, seperti membungkuk kesakitan begitu. Ketika ibadat sudah dimulai untuk mempersiapkan hati menyambut Sakramen Maha Kudus, tenang semua. Bahkan cucunya juga membuat video untuk di-share di kelompok-kelompok di mana bapak dan ibu itu ikut dalam anggota kelompok WA atau WhatsApp group. Maka kemudian saya mulai membagikan komuni, kemudian mendoakan supaya semuanya sehat. Setelah ngobrol-ngobrol saya baru tahu bahwa bapak tadi baru saja ketubruk truk atau keserempet truk dan motornya parah rusaknya, sedang di bengkel. Tetapi truknya katanya bertanggung jawab sopirnya, meninggalkan KTP, bahkan sudah ngobrol dengan bengkelnya juga. Saya hanya mendengarkan, karena bapak itu mungkin karena COVID dia kepingin keliling karena sudah lama stay at home, artinya tinggal di rumah, tidak pernah keliling rekreasi melihat luar, maka dia sudah bosen, kepingin kelintong. Begitu keliling naik motor sendiri, kemudian mutar di kota, baliknya, kemudian akhirnya kena bak truk, keserempet dan jatuh tadi. Untung sakitnya biasa, hanya sakit memar, jarem, tidak sampai luka dalam. Dan bapak tadi ketika saya kunjungi, saya ajak berdoa, merasakan kegembiraan, merasakan seperti mempunyai kepenuhan atau tahun rahmat, pembebasan dari seakan-akan ditawan karena mungkin ada masalah sakit, ingin cerita, maka dia cerita panjang lebar, cerita semuanya, termasuk kasihan kepada supir itu, bahwa dia pun pasti juga tidak punya uang banyak, kecuali kalau owner dari supir itu. Tetapi kalau supir owner dari truk itu, tapi kalau supir biasanya tidak punya uang. Dan ternyata memang habis bengkel motor itu 2,5 juta habisnya. Sampai beberapa hari di bengkel tidak diambil-ambil karena menunggu uang. Dan tentu saja supir truk itu juga tidak mampu untuk membayar bengkel memperbaiki motor tadi. Tapi saudara-saudari, yang ingin saya katakan adalah kegembiraan bapak dan ibu itu ketika dikunjungi, ketika didengarkan, ketika disapa, dan bapak dan ibu itu menceritakan bagaimana kecelakaan itu terjadi, terutama bapak karena dia yang mengalami, bagaimana sakitnya pada awal, bengkak, tetapi dia tahu ini tidak masalah parah, artinya tidak luka dalam, maka dia tetap bersyukur di hadapan Tuhan dan penuh gembira dalam pembicaraan bersama itu selama saya kunjungan di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita seperti Yesus juga yang melaksanakan visi dan misinya, membawa kabar baik bagi orang-orang miskin, membawa kabar pembebasan bagi yang tertindas, membawa penglihatan bagi yang buta, dan tahun rahmat Tuhan bagi setiap orang, siapa saja yang berbeban berat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.